Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di Sarah Tahun 07 Channel. Oke pemirsa, pada kesempatan malam hari ini ya, berada di hujan ini suasananya nih. Nih saya Mas Pur nih mendatangi seorang praktisi spiritual yang bernama Mbah Sito. Nah, beliau praktisi spiritual. Nah, mungkin ya lihat konten saya kali, konten YouTube saya nih, jadi penasaran kali nih ketemu Mas Pur nih. Mohon maaf ya Pak, ini daerah mana Pak? Daerah Sanggerahan ya. Nah sebenarnya sih tadinya mau ketemunya di daerah Kalibuang, cuman karena posisi hujan, ya Mbak Tito, udah Mas ketemu di tempat saya aja. Ini udah dikasih alamatnya saudara. Mohon maaf ya seandainya saya kurang sopan, lancang. Ya, mohon maaf. Oke, Mbak Sito. Mohon maaf ya, Mbak Sito ya. Oke. Kayak gini, Mbak Sito ya. Apa sih jadi alasan pengen ketemu saya? Ya, kemarin kan ada anak muridnya kali telepon saya tuh. Mas Pur katanya Bumayu nih, kita sama-sama Bumayu nih, gitu kan. Katanya penasaran nih, kontennya ini bener apa enggak, gitu. Ya, kalau saya kan udah jelasin di YouTube kan, saya jelasin, Mbak, bahwa konten saya itu anggap aja hiburan, jangan dianggap serius gitu loh. Tujuannya kan kita ya hiburan aja lah daripada mintain orang dosa ya. Nah ini akhirnya kan repotin Pak Selamat juga, tapi nggak apa Selamat ya. Pokoknya gimana Mbak Tito? Tapi ingin tahu ya alasannya kenapa. Sebelumnya saya minta maaf, Pak Pur. Sebelumnya saya minta maaf, walaupun dianggap Pak Pur saya orang tua, aku termasuk malam ini saya ngerepotin sama saudara saya. Jadi istilah orang Jawa itu saya nek mangkel gitu. Ya. Melihat zaman sekarang yang ada di apa namanya itu konten-konten seperti itu, kayaknya kok sampai hebat sekali gitu. Nah gitu. Ya sebelumnya saya hanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan praduga. Kayaknya saya penasaran dengar Mas Pur itu aslinya orang Bumiayu ya. Saya juga putra daerah Bumiayu Mas Pur. Maaf ya Mas Pur ya. Maaf ya. Ya namanya kita kan silaturahmi ya Mas Selamat ya. Yang tadinya kenal jadi kenal kan? Ya. Ya mungkin dengan kerja seperti ini kan kita jadi silaturahminya bertambah ya. Ya mungkin dari awal dari penasaran dulu. Ya perkara jujur aja Mbak Tito ya, mohon maaf ya. Saya dijelasin kan saya bukan orang sakti, seorang biasa. Cuman di sini ya ikut-ikutan ikut konten lah Mbak Tito. Kalau masalah hal kayak itu jangan dianggap serius, anggap aja hiburan. Gitu aja. Sebetulnya enggak sih Mas Pur, enggak. Cuman kayaknya saya enak gitu, seolah Mas Pur hebat sekali gitu. Ya, saya respon, saya pelajari, saya buka, saya simak. Jadi saya penasaran, sifat manusia gitu. Ya wajar sih. Maaf ya Mas Pur ya. Enggak apa-apa. Makanya saya ingin ketemukan dengan saudara saya di rumah. Siapa nih kira-kira yang lebih bagus, lebih enak, agar tidak ada salah tafsiran. Betul. Nggak ada orang hebat, nggak ada orang sakti, nggak ada orang mumpuni. Saya seperti Mama Mas Pur dengan saya dengan Mas Selamat. Gimana kita menikah? Makanya saya penasaran malam ini saya panggil Mas Pur. Apa-apalah. Saya ingin tahu sih Mas Pur kayak gimana gitu, kayak apa? Ya gimana ya, saya juga jauhnya bingung ya. Karena saya kan cuma sekedar konten aja, maunya nggak ada untuk pamer-pamer ilmu gitu kan. Ya kalaupun ibaratnya saya baca mantra-mantra itu ya, hanya baca-baca. Kalau baca berantem saya kalah kali, namanya saya kan bukan pendekar gitu kan. Ya Tapi gini Mas Pur, maaf, saya potong dulu. Kelihatannya sampai hebat sekali. Gitu, kelihatannya hebat sekali. Saya ingin belajar sama Mas Pur gitu. Bukan ngetes ya Mas Pur ya. Saya ingin belajar. Makanya cobalah malam ini belum ada kesempatan. Kita wedar, kita sharing, kita nggak ngukur, kita tidak membanding-bandingkan. Mudah-mudahan apa yang Anda jalanin, sampai jalanin itu lurus. insya Allah lah. Tidak lepas dari koridor, tidak lepas dari aturan main. Silakan Mas Pur mau sistem gimana, saya nggak ngerti. Karena Mas Pur kenal sama saya kenal sama Mas Pur. Ya, kita apa salahnya coba lah, saling mencicipi. Ya. Maaf, bukannya saya nantang. Maaf. Saya jujur ya, kan di konten saya nih pemirsa ya,
saya kan selalu bicara adab. Kita tidak boleh menyakiti siapapun, ya kan? Kita berjalan dengan roman rohim, Mbak. Apalagi kan Mbak Sito kan ibaratnya mohon maaf nih, dari segi pengalaman, segi usia juga jauh dari saya. Nggak mungkin lah ibaratnya Mbak Sito ngetes saya terus saya lagi, nggak mungkin. Malah sakit pikirnya, ayo gabung aja lah, ibaratnya biar saling Ini gimana nih, Pak? persahabatan itu ya. Kelihatannya motot sekali nih Pak Pur nih, Mas Pur nih. Gimana Pak? Kita minta izin sama jenengan nih sebagai teman satu kampung. Kita tes aja atau gimana? adu protes lah hasilnya kan. Kalau adu itu kumpul, silakan tempatnya. Ya, kalau adu sosial juga nggak berani saya. Saya nggak berani, saya kan bukan pesilat, bukan pendekar. Ini Mas Pur, sebenarnya saya nggak enak Mas. Iya, Mas Pur udah nganggap saya Mbah Sito. Tapi kelihatannya Mas Pur ini kayaknya ngeritikin saya, itu bahasa Jawanya itu ngeritikin. Iya, Gak tahu bahasa Jakartanya sampai mancing-mancing. Oh gitu ya Mas Pur ya. Ya, yang monggo. Mas Pur yang sebagai apa? Ya, sama-sama lah pasti spiritual. Nah, ya monggo. Maunya Mas Pur gimana? Karena Mas Pur sudah nganggap saya Mbah. Mudah-mudahan saya benar-benar jadi Mbah. Saya bisa memimpin, saya bisa membimbing, saya bisa mengarahkan. Ada saya punya sesuatu barang. Monggo. Saya persilahkan, saya izinkan. Mas Pur mau sistem kayak gimana? Saya pengen tahu yang tadi bahasanya agak ajal. Saya pakai unggah-ungguh bahasa orang Jawa. Saya pakai etika. Monggo silakan Mas Pur. Ya. Wah, dari pemirsa ya, ini aduh, padahal kita kan nggak pernah serius ya, kita cuma bercanda dalam arti hanya sekedar konten. Ini Mbak Sito nggak bisa serius ini. Tapi saya panas loh Mas Pur, kelihatannya saya panas itu, saya ngeliat trik-trik sampean itu, pola sampean di YouTube itu, waduh luar biasa. Saya juga ingin tahu, ingin kenal mendalam. Mudah-mudahan satu pemikiran, maaf dengan adanya kita ketemu, kita silaturahim, bermuajahah, kita nggak ada unsur panas-panasan. Ya, sebenarnya saya minta maaf lah, Mbak Sito. Mungkin banyak ucapan saya. Ya udahlah Mas Pur lah, coba aja nih Mas Pur lah, saya ingin tahu Mas Pur coba. Maksudnya gimana ini? Terserah sampean kan masih muda. Saya ngerti, saya nggak enak udah nggak dibilang orang tua. Kelihatannya sampeannya kayaknya banyak vokal. Ya, cuma kan gini ya. Aduh ini kan Ini udah agak ini Mas Pur nih. Duduk aja udah nggak enak nih. Syaratnya orang tua nggak kayak begini Mas Pur. Maaf Mas Pur. Maaf. Saya orang tua sebenarnya nggak bisa gerak-gerak kayak begini. Saya harus humaninah sebetulnya. Karena saya ngeliat sama aja bisa foto nih. Nih, Mas Opal. Oke. Oh Mas Pur, Tapi ini KPR namanya nggak ikut ikutan ya? ini ceritanya duel kan nih Mas Pur? Ya nggak duel, cuman sharing aja, sharing ilmu, bukan duel. Tapi Kalau kameramen, salah, tapi kameramen aman kan Mas Pur? nggak apa-apa. Kan sudah izin. Yang penting ini nggak ikut ikutan ya. ya silakan itu pun Mas Pur kok. Saya tamu kok. Iya. Saya menghormati Mas Pur jauh-jauh dari Jakarta. Saya pinjam tempat sama saudara saya atas nama Pak Slamet, sudah mempersilahkan tempat untuk atraksi atau untuk musyawarah. Kelanjutannya terserah Mas Pur. Ya. Kelihatannya saya sudah nggak ini nih, harus goyang aja nih, harus gerak. Oke, pemirsa ya. Ini deg-degan saya nih. Tapi nggak apa-apa ya. Karena ya namanya laki-laki, ya kita harus gentle ya. Masalah kalau nomor 2 kan. Yang penting kita di sini ya harus gentle ya. Dalam arti sejatinya laki-laki yang sejatinya khalifah yang sejati, apapun harus siap dihadapi. Tapi satu, kita tidak boleh sombong. Seandainya saya kalah wajar, saya bukan orang sakti. Kalaupun menang ya saya mohon maaf, anggap aja beneran aja ya. Oke, siap. Oke, siap, Bah. Ya coba dulu Mas Pur, siapa tahu saya orang tua harus minum airnya anak muda. Enggak harus orang tua itu lebih hebat, itu enggak. Zaman sekarang kan susah diprediksi Mas Pur.
Ini punya saya juga mau izin dulu Mas Pur. Barangkali ada faedahnya, ada manfaatnya. Monggo Mas Pur yang sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, semati saya mau dipegang, perkenalkan dengan Mas Pur dari dunia ini juga. Monggo Mas Pur. Ini mohon maaf ya, mohon maaf nih kalau saya ada perlawanan ya. Ya saya nggak niat untuk ibaratnya lawan atau gimana ya. Ya saya hanya sekedar ya ingin berkenalan aja lah. Silakan. Saya harus berantem sama orangnya ya. Betul, betul. Udah siap? Siap. Udah siap? Udah. Ini Bapak main kontak ya Pak ya? Bapak main kontak ya? Juga. Ini kayaknya bukan di sepertinya loh. Juga. Ini kayaknya ini langsung ke fisik loh ini Pak. Ini beda ini. Ini bukan masalah sepertinya ini. Ini kalau sebenarnya saya yakin ini kosong, nggak ada apa-apanya. Ini kayaknya ini RG bukan dari seperti. Ya sudah. Monggo, saya mau lihat. Saya tak kontrol Mas. Maaf bro, saya nggak ikut campur ya. Miringan Pak. Miringan nih Pak. Ini, aduh. Ini berantem ini, mohon maaf ya Mas Slamet ya. Ini kosong ini aslinya ini. Darah Bapak ini saya dikerjain ini. Udah gini aja dah. Ini kalau nomor 2 dah. Ini saya sekarang gini aja deh. Mbah keluarin apa aja lah yang Mbah mampu ya. Udah siap. Kalau nomor 2 dah. Kalau menang. Mohon maaf nih. Pegang dulu. Ya.
maaf. Ini laptopnya nih. Laptop. Ini laptop itu. Udara Mas Pur. Rasa nggak apa-apa. Maaf ya, saya. Mohon maaf ya, Mbak. Bukannya saya nggak sopan ya. Ya itu kan katanya Mbak kan sebenarnya ingin tahu saya, tapi nggak ada tujuannya untuk berantem ya. Ya mungkin dengan ini kita bisa jadi silaturahmi. Oke Bang saya. Mohon maaf nih, bukan saya. Sekali lagi saya terima kasih atas tempatnya, dan mudah-mudahan Mas Pur nggak ada orang yang hebat, nggak ada orang yang mumpuni. Saya hanya mengingat, meluruskan, monggo dilanjut yang sifatnya Allah. Mas Pur yang tahu sendiri program-programnya, monggo saya dukung, saya mendoakan agar sukses, selamat, maju. Nih, sampai nyepelin ini sebenarnya barang pusaka. Amin. Cuman karena emosi saya tadi ya, Apa-apa, Mas. mohon maaf ya. Tapi ini ada sesuatu hal nih di benda ini ya. Amin, amin Mas. Ya mudah-mudahan ini juga jadi bekal Mbah ya. Amin, Mungkin amin. dari leluhur atau di mana saya tak tahu. Mana Mas Pur yang sakit mana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aman. Bang, udah sakit kan sama kan? Ya itulah. Makanya kan sebenarnya adu itu nggak bagus. Efeknya sama-sama rugi kok. Makanya kan enakan kita silaturahmi ya, ngopi bareng ya nggak? Nah tapi mohon maaf ya Mbak ya, mungkin Iya, di sini iya, saya ada iya. satu hal nih. Iya Mas Pur, ya Mas. Ini kayak semacam pesan sih. Di Cemet ini sebenarnya ini udah berapa tahun ini Pak? Kalau sama saudara tua saya itu berarti 4 periode, terus 4 periode berarti berapa Mas? Berapa? 20 tahun berarti ya? Kurang lebihnya Mas Pur, kurang lebihnya. Nah ini baru kemarin tak bawa dunia ini Mas. Ini kayaknya ada sesuatu hal ya Mbak ya. Ya mungkin kalau saya ngambil saya kurang sopan. Ini ada mustika di dalamnya nih. Mohon maaf nih. Mas Pur tahu aja Mas Pur ya. Ya jujur ya, karena emosi saya tadi. Tadi saya nggak salah Mas Pur, tadi saya penasaran. Ini sih rasa saya ya. Terus gejolak saya ingin tahu dalamannya Mas Pur seperti apa. Berarti saya nggak meleset Mas. Itu Mas Pur pengen tahu? ya saya udah lihat sih Mbak. Udah, tapi pengen tahu wujudnya nggak Mas Pur? Sudah tahu. Sudah tahu. Tapi kalau misalnya dibuka udah dapat. Oh, Pokoknya gitu untuk ya? pembuktian aja bahwa apa yang saya itu benar. Gitu ya Mas Pur ya. Itu ada naga tapi kepala dua ya. Betul. Jadi kepalanya ekor juga kepala. Betul sekali. Ya monggo. Betul sekali. Monggo. Tapi ini pemirsa ya. Ini pusakanya leluhur Mbah Sito ini ya, dari leluhurnya ini. Maaf ya, saya buka ya. Kalau misalnya ini nggak usah apa, yang penting saya udah paham di sini. Soalnya ini udah lama, ini sebenarnya udah berpuluh-puluh tahun ini, makanya agak susah diambilnya. Terus deketin. Silakan. Ya. Ini saya. Ini barangnya udah tua banget ini ya, termakan usia ya. Ini udah berpuluh tahun nih, udah pada hijau kayak gini nih, udah pada ini. Tapi ini masih kuning ya. Ini nggak berkarat ini.
Cuman ini karena termakan usia aja. Iya, iya. Ini kalau dibersihin lagi juga bersih. Ini mohon maaf ya. Ini kan ekornya juga kepala nih. Ekornya kepala juga kan. Kepala sama ekor kepala. Mungkin kalau orang Jawa tuh ngomongnya antuk ya. Antuk daru. Daru ya. Antuk daru. Betul, betul. Oke, jadi gini ya. Mohon maaf ya. Ini atas mata pesan dari luhur bahwa sejatinya simbol naga itu kan antara batin antara raga. Ya. Nah, jadi ekornya pun jadi simbol kewaspadaan. Jadi apapun yang kita jalani, baik buruknya tetap kita waspada. Ingat sama simbol sebenarnya maha kuasa itu. Betul. Ya. Betul sekali. Jadi betul, Mas. kalau istilah Jawa itu ada istilah eling nama Tuhan. Ya, kalau kita seorang muslim ya berarti kan kita harus ingat kepada sang pencipta kita ya Allah SWT. Tapi ya kita tidak boleh menyalahkan keyakinan lain. Sama mereka juga punya Tuhan masing-masing cara penyebab, tapi ya dia juga. Ya mohon maaf ya, kita mungkin lantang ya. Enggak. Betul sekali. Mohon maaf, ya mudah-mudahan bisa dirawat ya. Karena ini dari luhur, mungkin bagian dari rasa hormat kepada luhur dengan pemegang pusaka itu ya. Saya masukin lagi ya. Boleh. Selamat ya. Tapi nggak apa-apa kan, Mbak? Enggak apa-apa. Mohon maaf Mas Ahmad ya. Oke pemirsa, alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar acara ini ya. Dan kita nggak ada permusuhan, nggak ada dendam, dan juga nggak ada kesaktian, nggak ada adu sakti juga. Ini cuman Mbak Sito tuh merasa hatinya bergejolak aja lihat konten-konten saya, padahal itu settingan semua, anggap aja settingan ya. Mudah-mudahan kedepannya saya pribadi dengan konten saya harus lebih berkualitas, baik secara edukasinya, baik secara penjabarannya, dan juga mungkin seandainya perilaku saya kurang baik ya mungkin Mbak Sito di sini udah memahami lah, mungkin banyak yang harus saya perbaiki. Oke, makasih Mbak Sito ya. Terima kasih. Pegangannya Mbak Selamat ya. Oke pemirsa ya, mungkin besok saya pribadi akan berkunjung ke tempat Mbak Sito ya. Oke pemirsa ya, akhir kata saya lelah banget nih, lumayan juga nih pertarungan secara batinnya agak berat banget malah, bukan cuma agak berat aja. Oke pemirsa ya, langsung aja lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, setelah kejadian tadi malam ya, mohon maaf nih, bukan tadi malam itu gak ada istilah tarung-tarungan. Sebenarnya cuman ya ini aja lah, bahwa sejatinya namanya manusia ya, kadang di saat melakukan sebuah perjalanan atau belajar ilmu, ini bukan ngetes. Nah ini karena namanya Mbah Sito ini kan penasaran nih tentang konten-konten saya yang ada di Saratun 07. Tapi tujuannya sih nanti untuk silaturahmi. Nah ini udah damai dulu ya Pak Sito, mohon maaf nih. Saya terima. Kalau misalnya tadi malam saya kurang sopan, saya mohon maaf ya Pak Sito ya. Sama-sama. Oke, karena ini juga ada tujuan lain nih. Kita mau diajak jalan-jalan ke sebuah tempat namanya Candi apa ya? Pangkuan. Candi Pangkuan yang banyak ngukuknya atau monyet gitu ya. Nah, mau lihat nguk-nguk, nanti kita jalan-jalan sama Mbah Sito ya, penguasa makhluk astral, gak apa-apa dah gitu ya. Yang penting namanya Mbah Sito nih, dia seorang praktisi spiritual yang dia udah berjalan kemana-mana, ke daerah mana aja? Jawa Timur. Ke daerah Jawa Timur. Pak. Ya mohon maaf ya, boleh nggak dikit-dikit lah berbagi ilmunya dari perjalanan itu? Boleh. Ya mungkin saya ingin tahu nih sejarah-sejarah tentang kejadian-kejadian yang dulu Mbah Sito alami gitu. Contoh, ini ada buku nih, kayaknya ada kitabnya nih. Ya, dikit-dikit buka dah, gitu kan. Boleh, ya, boleh, buat untuk boleh. pembelajaran aja lah, pembelajaran dikit-dikit lah untuk ibaratnya edukasi ya, biar generasi penerus itu paham akan sejarah. Jadi ada istilah kacang tidak lupa kulit. Nah, ya oke ya. Oke. Mohon maaf nih, pemirsa nih, ada orang lewat. Nggak apa-apa ya. Ya iklan dikit, tapi udah lewat. Udah lewat Oke, belakang. udah lewat dah. Tuh. Oke. Mohon maaf ya Pak Sito ya, Mbah Sito ya. Iya. Ya biar pemirsa tahu lah makna dari sebuah perjalanan itu apa. Oke, mohon maaf ya Mbah Sito. Dari hasil perjalanan yang Mbah Sito dapat apa? Selama berkeliling lah ke Nusantara, ini salah satunya nih ke daerah Jawa Timur. Sebelumnya saya minta maaf. Tuh. Kalau pada tahun 2009 Oke. sampai dengan 2015-an itu saya ikut mama saya. Tuh. Jadi saya diajarin spiritual. Betul. Intinya sih agar supaya kita orang Jawa tidak lupa Betul. budaya, Budaya, betul. sejarah. Nah itu
saya di pariwisata budayanya Pak Pur. Jadi istilahnya itu agar supaya terjaga, Betul. tidak rusak. Tapi ini saya nggak ngeblank nih, karena belum ngopi. Boleh silakan. Ngopi dulu pemirsa ya. Ngopi dulu. Mbak Sito kalau sebelum ngopi kayak nggak logika nih. Biar ngopi dulu ya, biar Monggo, logika. monggo. Ngopi dulu pemirsa nih. Alhamdulillah ya, ini luar biasa nih tuan rumahnya nih. Udah terusin deh. Terus gini Pak Pur, selama perjalanan saya tidak mencari sesuatu apapun. Betul. Saya hanya ingin tahu sejatinya urip. Hidup untuk apa, hidup seperti apa, hidup dan bagaimana. Betul. Ya akhirnya saking legowonya ya saya seperti ini, alhamdulillah ketemu sama kru panjenengan. Ya intinya sih yang jelas hidup itu butuh kesabaran ya. Betul. Ikhlas dalam menjalani, sabar dalam penantian ya. Yang jelas apapun hajat kita pasti kesampaian. Ya. Selagi kita sabar dan ikhlas. Ya. Betul kan? Ya, Intinya ke betul, situ ya. betul. Boleh nggak sedikit dikupas nih perihal ya, biarpun cuma satu kalimat. Mungkin di Tentang apa contohnya itu? ya tentang itu tadi, tentang legowo itulah, tentang makna sabar dari hasil spiritual Mbah Sito ini. Gini Pak Pur, Hmm, kalau menurut apa yang saya jalani, betul, masalah legowo itu tidak bisa diukur dengan apapun. betul, betul. Tergantung manusianya yang menyikapi dan meyakini. Oke. Kalau diukur dengan ekonomi, perjalanan dunia kan berat itu Pak. Betul. Nggak jadi dong. Sama si muda dan bapak dah. Oh, gitu ya, Mas ya, iya, Mas, ya, Mas Pur. Pemirsa, dikira saya udah tua. Ya, Mas Pur, Gimana Mas. nih cewek-cewek Tapi nanti? karena- Wah, ini bapak manggilnya. Sorry bagi saya. Karena saling menghargai lah, inilah bahasa orang Jawa nih. Iya sih. Nah, itulah adab nih, namanya Adab. adab nih. Adab. Jadi nggak pandang bulu siapa, hargailah orang, hargailah lawan bicara kita. Inilah kita harus contoh nih Mbah Sito ini nih. Sungguh bijaksana dan arif dalam penyampaiannya. Oke ya. Terus Jadi maaf kalau tadi Pak Pur cerita apa sih hasilnya? Tidak ada hasil apa-apa Pak. Saya tidak mencari duniawi, betul. tidak mencari pusaka, hanya mencari ilmu kaweruh. Bahasanya orang Jawa itu kaweruh Pak. Kaweruh. Kawur itu apa? Pas itu. Kaweruh itu apa? Bangsa jati diri itu Pak ya. Jati diri. Oke. Kaweruh. Introspeksi lah ya. Ya, introspeksi. Kalau orang Jawa bilang rasa rumangsa. Oh iya. Kita merasa bahwa Iya. kita nggak bisa apa-apa ya. Nah, andap asor. Adab asal. Andap asor. Betul. Jadi orang yang seperti apa saya harus saling menghargai. Oke. Semuanya ada di pada diri manusia masing-masing. Itu Pak. Ya udah itu Itu aja lah ya. sekelumit kecilnya itu Itu, seperti itu Pak. itu. Kalau dikupas, waduh. Ya udah makanya kita sedikit tapi bermakna. Betul, Daripada banyak-banyak malah bikin nggak masuk logika ya. Iya. Aja puyeng-puyeng juga. Maaf. Ya enggak? Ini saya pakai etika Pak Rudi. Oke. Kalau bicara pakai ini saya pakai Pak. Nah sekarang sudah saya harus bilang sama Mas Pur. Iya sih. Monggo dilanjut Mas Pur seperti apa? Mudah kembali. Nah. Udah dipanggil masih? Betul. Oke. Gini ya, pemirsa Tolong ya. diarahkan Oke, siap, seperti siap, apa Pak Rudi Oke, agar siap. tidak saling apa kalau orang Miskomunikasi lah ya miskomunikasi. Oke pemirsa ya, tadi pembahasannya Mbah Sito luar biasa nih dari hasil perjalanan spiritualnya nih. Tapi gini, kalau kita maknain ya sebenarnya itu nggak jauh perihal akhlak, sitik, tablik, amanah dan fatona. Karena yang namanya adab asor, tadi apa? Rumongso ya. Rumongso, rasa Iya, rumongso. rasa rumongso itu kan perihal tentang tahu diri. Sejatinya manusia itu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa tanpa kehendaknya. Betul. Itu yang dikatakan Betul. merasa rumongso. Ini luar biasa nih. Sebenarnya falsafah Jawa itu luar biasa kalau kita maknai. Nah, cuman ya kadang anak-anak sekarang itu kan nanti langsung ambil poin, wah kejawen ini. Nggak boleh kayak gitu. Maknain dulu, masuk dulu, baru kita tahu sejatinya kesimpulan itu seperti apa. Nah, kita belajar fatonah ya. Kita jangan mengolok-olok penampilan orang, jangan mengolok-olok perilaku orang. Ingat, sejatinya kesalahan itu adanya di akal kita. Yang bikin salah itu akal kita. Yang bikin benar itu batin kita. Nah, kalau kita bisa menggabungin baik dan buruk, hak dan batil, otomatis itu dikatakan sejatinya khalifah. Ialah keseimbangan antara akal dan rasa. Itu pemirsa ya. Inilah makna atau faedah dari ya itulah tujuan kita bersilaturahmi ya. Nah, alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu banyak nih. Biarpun cuma satu kalimat, satu kelumit kata, tapi bermakna dan itu luar biasa buat saya pribadi ya. Oke, misalnya saya mohon maaf yang sebesar-besar nih seandainya pembahasan saya, kupasan saya itu kadang nyimpang jadi mohon maaf karena saya juga mas tadi rumongso apa tadi rasa rumongso karena saya juga manusia biasa yang tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Seandainya saya bisa itu karena kehendaknya. Kehendak siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Oke saya sampai sini aja. Jangan lupa ya like, share dan subscribe di Seraton 07 bersama saya Mas Pur 2099 dan perkenalkan nih Mbah kita nih namanya Mbah Sito. Oke. Aduh Mbak Sito, mungkin ada pesan nih buat kaum milenial atau buat pemirsa nih Nanti tentang perjalanan pesan saya pesannya. Buat generasi generasi penerus jaga budaya, Adat. pariwisata budaya terutama. Nanti semoga Pak Mas Pur ya, Mas Pur nanti yang mengupas. Oke. Itu aja buat saya karena waktunya udah sore nih, kita mau jalan nih. Ya kita akhir aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.